لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, disyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di sore yang barokah ini kembali kita dikumpulkan dalam majelis ta'lim al-hidayah. Mudah-mudahan semua kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah berikan kepada kita pemahaman mengenai ayat-ayat Al-Qur'an. Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an sehingga kita menjadi ahlul Qur'an di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa kita aturkan pada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada semua keluarga beliau, sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan bacaan kita dalam kitab tafsir, di mana sekarang kita akan membaca daripada surah Al-Qari'ah dan juga surah At-Takatsur insyaallah. Di mana surah Al-Qari'ah ini adalah surah yang ada kaitannya dengan surah Al-Adiyat atau surah sebelumnya. Di mana di dalam surah Al-Adiyat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bu'thiratul kubur atau dibangkitkannya orang dalam kubur, dan Allah juga mengakhiri surat Al-Adiyat dengan ayat inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Artinya Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada saat itu yauma idzin, yakni hari kiamat. Nah, makanya dalam surah selanjutnya yaitu surah Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa taala mengikutkan surah yang tadinya cuma hanya menyebutkan hari kiamat, tapi bagaimana keadaan hari kiamat Allah tidak sebutkan dalam surah Al-Adiyat, dan Allah sebutkan, makanya Allah sebutkan sedikit di dalam surah Al-Qari'ah. Suratul Qari'ah Makkiyah wa hiya 8 ayat. Surah Al-Qari'ah adalah surah Makkiyah. Ayatnya ada 8 ayat. Qala Allah Subhanahu wa taala al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nas kal farashil mabthut. Al-qari'ah artinya arti sebenarnya al-qari'ah adalah sautus syadid, yakni suara yang sangat dahsyat, suara yang sangat keras. Ya, karena memang di hari kiamat nanti diikuti dengan suara-suara yang sangat keras, seperti dari gunung meletus, kemudian bumi akan retak, lalu planet-planet atau benda angkasa akan saling bertabrakan. Ini adalah merupakan sautus syadid. Kemudian yang dimaksud di sini adalah al-qari'ah, yakni al-qiyamah allati taqra'ul quluba bi ahwaliha. Al-qari'ah artinya kiamat, yang mana kiamat ini menakutkan hati dengan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kiamat tersebut. Mal qari'ah maknanya istifham. Ini apa itu kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah. Lalu Allah ulangi lagi. Ma adraka ya Muhammad mal qari'ah. Tahukah engkau wahai Muhammad apa itu kiamat? Atau apa yang terjadi di hari kiamat? Karena mimnya mim istifhamiyah, namanya ma istifhamiyah. Jadi artinya adalah innaka la tadri ya Muhammad. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang terjadi di hari kiamat kecuali wahyu. Melalui perantara wahyu dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam
sebelum mendapatkan penjelasan dari Allah atau berupa wahyu mengenai kejadian yaumul qiyamah, Rasulullah tidak tahu. Nah, yang Rasulullah tahu setelah mendapatkan dari wahyu adalah kejadian-kejadian hari kiamat. Kalau kapan hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Alal asah, yang sahih, bahkan Nabi Muhammad SAW tidak tahu kapan akan terjadinya yaumul qiyamah tersebut. Ada hakikatnya. Rasulullah SAW tidak tahu. Tapi kalau kejadian-kejadian yang mengerikan di hari kiamat, Nabi Muhammad SAW mengetahui kapan akan terjadinya. Apa yang terjadi yang maha dahsyat di hari kiamat tersebut. Allah misalkan sedikit, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari kiamat di mana manusia akan seperti ghawgha'ul jarad. Ghawgha'ul jarad al-muntashir. Ba'dhum fi ba'din lil hiyarah ila ayyad'u lil hisab. Manusia pada hari kiamat akan menjadi seperti rombongan belalang. Ghawgha'ul jarad. Ketika belalang, kalau belalang sawah yang warna coklat itu kan, kalau dia ketika dia menyerang, ketika dia berombol, seperti itulah manusia nanti di hari kiamat. Setelah mereka bu'thira fil kubur, mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kubur, dari kuburnya, yaitu ba'da nafkhah tsaniyah, setelah tiupan sangkakala yang kedua. Kan sangkakala ditiup 2 kali oleh malaikat Israfil. Yang pertama, semua yamutun, semua orang mati. Tiupan yang kedua, maka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kubur. Nah, setelah dibangkitkan dari kubur, mereka ini akan bergerombol menuju ke mahsyar. Nah, ketika orang dibangkitkan namanya ba'ats, bangkitkan. Lalu orang bergerombol menuju ke padang mahsyar namanya nasyar. Nanti dikumpulkan sampai di padang mahsyar. Jadi dikumpulkan orang lil hisab, untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Yang paling depan adalah rombongan para nabiyyin, setelahnya siddiqin, setelahnya syuhada, setelahnya salihin. Itu di yaumul mahsyar. Jadi orang berbaris. Nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Ini dihisab nanti oleh Allah semuanya. Di belakangnya nih udah ahlul maksiyah, kafir, al-yahud wan nasara, atau musyrikin, yakni abadatul autan, orang-orang yang penyembah berhala, itu semuanya di belakang. Insyaallah kita di golongan orang-orang yang salihin pada saat itu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu dihisab oleh Allah. Apa saja, apapun nanti dihisab oleh Allah. Makanya Allah di ayat sebelumnya kita telah bahas, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan akan diganjar oleh Allah. Sekecil apapun yang kita lakukan dari kejahatan pun akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush, ay kasufil mandub fi khifati sayriha hatta tastawi ma'al ardh. Nah, seperti kapas ditiup terbang sampai merata dengan bumi. Begitulah nanti gunung-gunung di hari kiamat, baik dia gunung berapi ataupun gunung yang memang batu. Kan gunung ini ada 2. Gunung ada yang di dalamnya mengandung lahar, disebut gunung aktif ya, biasanya. Ada yang tidak aktif, yang tidak ada laharnya lagi, biasanya cuma berupa batu-batuan. Ini semuanya, baik yang ada lahar ataupun yang gunung batu tadi, ketika yaumul qiyamah dia akan terbang. Semuanya terbang kemudian hancur dan akan menjadi rata dengan tanah. Tuh, kasufil mandub. Seperti kapas yang ditiup. Nah, bagaimana kalau kapas yang ditiup? Gunung akan menjadi seperti kapas di hari kiamat. Habis semuanya lah. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ أي في الجنة أي ذات رضا بأن يرضاها أي مرضية له. Barang siapa kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang berat timbangan kebaikannya,
maka dia ditaruh atau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, yang artinya surga adalah Dzatur Ridha. Dzatur Ridha yakni tempat yang penuh dengan keridhaan Allah. Jadi orang setelah dihisab ditimbang amal baiknya mana. Barang siapa yang amal baiknya lebih unggul daripada amal jahatnya, bahwa fi aisyatir radiyah, dia diridhoi oleh Allah. Nah, ini ada ulama menyatakan bahwa ketika orang dihisab itu adalah orang yang selain nabiyyin, siddiqin, syuhada, shalihin. Nah, dihisab. Dan selain daripada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada 70.000 orang dalam riwayat daripada umat Nabi Muhammad SAW, 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum, tanpa hisab. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ada 70.000, 70.000. Dihitung dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'in, dari awliya wa salihin. Apakah kita termasuk dari golongan tersebut? Insyaallah masih ada tempat untuk kita, insyaallah. Mudah-mudahan masih ada tempat, amin. Itu 70.000 orang bighairi hisab. Mereka inilah yang ketika melewati sirat, melewati jembatan di neraka jahanam, ada yang kalbarqil khatib, seperti kilat yang menyambar, artinya cepat. Ada yang mereka juga lari, ada yang lari. Itu orang-orang yang yang ketika mereka lewat di sirat, neraka jahanam akan berkata kepada mereka, "Juz ya mu'min fa inna nuraka tudfi'ul lahabi." Cepat kalian lewat dari jembatan ini, dari sirat ini. Karena nur atau cahaya kalian, wahai orang mukmin, itu bisa memadamkan kilatan apiku, lahap. Nah, itu orang mukmin, makanya mereka cepat. Kalau mereka lambat, api neraka itu akan meredup apinya, kilatan apinya. Itu luar biasa. Nah, ada mereka-mereka yang yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Kemudian ada yang dihisab dulu. Yang dihisab ini antara dua, insya'a ghafar wa insya'a azab. Kalau Allah setelah dihisab, Allah inginkan mereka mendapat ampunan, Allah taruh di surga. Barang siapa yang Allah inginkan mereka diadab, Allah taruh di neraka. Ini orang yang melalui hisab. Yang ketiga, dihisab oleh Allah tapi wajib masuk neraka. Mereka ini adalah orang kafir, kemudian orang-orang orang-orang yang ahlul maksiat, yang kejahatannya lebih banyak daripada maksiat, daripada taatnya. Ini mereka dihisab oleh Allah. Bahkan sebagaimana diriwayatkan, ada dari golongan umat Nabi Muhammad, dia muslim, tidak ada amal sama sekali. La shalah, wala zakah, wala siyam. Tidak pernah sama sekali mereka melakukan kebaikan. Cuma mereka pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cuma itu aja dalam hidupnya. Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka bingung, nanya kepada Allah, "Ya Allah, ini kami lihat tidak ada amal sama sekali. Cuma mereka ini pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa yang kita lakukan ini setelah dihisab?" Kata Allah, "Adkhiluhumul jannata bi rahmati." Masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmat, karena rahmat. Masuk. Tapi yang ini bukan artinya langsung masuk. Nah, jeluk dulu dalam surga. Nyelup dulu. Kalau bagian yang kedua tadi, ada yang dapat ampunan dari Allah, masuk surga, dihisab, diampun, masuk surga. Ada yang diazab oleh Allah. Nah, yang bagian kedua ini, ada yang mereka ketika diazab, mereka mendapatkan syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mengatakan, "Syafaati li ahli kabair min ummati." Syafaatku ini, kata Rasulullah, lebih banyak ditujukan untuk orang-orang yang berdosa besar daripada umatku. Itu syafaatnya Rasulullah. Syafaat ini kan banyak tingkatan, bukan hanya
untuk orang yang dosa besar, bisa juga orang yang surganya di bawah lalu dekat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk syafaat. Tapi kebanyakan syafaat Nabi adalah untuk orang yang berbuat maksiat lalu mereka ahli orang yang dosa besar lalu mereka diberi syafaat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bagiannya. Itu bagian syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bagian yang kedua tadi. Kalau yang ketiga sudah tidak ada amal apa-apa. Salat tidak, puasa tidak, seumur hidup zakat tidak, ada harta tidak pernah pergi haji. Pendek cerita, pendek kata, tidak pernah melakukan amal kebaikan, cuma pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu saja. Cuma pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana kata malaikat? Kata Allah, adkhiluhumul jannah birahmat. Masukkan mereka ke dalam surga karena rahmatku. Ya, bukan hanya mereka sebenarnya masuk surga karena rahmat Rasul, karena rahmat Allah, tapi semua, hatta para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada dan sholihin, mereka pada hakikatnya masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena amal. Nah, kan pernah dulu kita ceritakan ada satu orang di Bani Israel, dia beribadah kepada Allah 500 tahun di satu pulau. Di pulau itu dikelilingi lautan, dan di dalam pulau ini Allah berikan tempat air yang tawar untuk dia ibadah. Lalu ada pohon rumah, pohon delima, yang tiap dipetik langsung tumbuh lagi. Artinya udah ni'mah, udah dia ibadah 500 tahun. Pada saat dia dihisab, kata Allah, ya malaikati adkhilhul jannah birahmati. Wahai malaikat-malaikatku, masukkan ini si Yahudi ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Yahudi ini protes sama Allah. Bal bi amali. Ya Allah, kenapa kau masukkan karena rahmatmu? Tapi karena amalku, aku ini beramal, beribadat kepadamu 500 tahun. Oh, kata Allah, kau protes ya. Akhirnya Allah berkata kepada malaikat, ya malaikat adkhilhun nar, masukkan dia ke dalam neraka. Ya Allah, aku sudah beramal, sudah menyembah kepadamu. Kau mau tahu, kata Allah. Nah, kenapa aku masukkan surga ke dalam? Kenapa aku masukkan ke dalam surga karena rahmatku? Kita buktikan, kata Allah. Lalu Allah timbang nikmat mata, nikmat penglihatan, belum nikmat yang lain. Nikmat penglihatan ditimbang dengan amalnya 500 tahun, lebih unggul nikmat mata. Kata Allah. Baru mata, baru melihat, lebih unggul dari amal ibadatnya yang 500 tahun. Akhirnya Yahudi itu berkata lagi kepada Allah, ya Allah, adkhilnil jannah birahmatik. Ya Allah, masukkan aku dalam surgamu karena rahmatmu. Akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah kepada umat Nabi Muhammad. Walaupun tidak ada amal sama sekali, Allah katakan adkhiluhumul jannata birahmati. Masukkan mereka ke dalam surga karena rahmatku. Ya, tapi itu tadi, jangan kita senyum dengan yang ketiga. Yang penting masuk surga karena rahmatnya Allah. Tapi direndam dulu, dikucek-kucek dulu, dibilas dulu, dijemur dulu, kering, disetrika dulu, udah rapi baru masuk lemari. Wah, dibayangkan satu hari di neraka, ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 50 alfasana, 50.000 tahun. Ya, kita ambil yang paling kecil, 1000 tahun. Allah ponis kita satu hari masuk neraka, 1000 tahun hitungan dunia. Wa azab itu syadid fauqa syadid, alim fauqa alim. Yang namanya azab, misal orang dipotong lidahnya, disambung, dipotong lagi, yang kedua lebih sakit dari yang pertama. Dipotong lagi yang ketiga, lebih sakit dari yang kedua rasanya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, liyadukul azab, agar mereka merasakan azab. Yang namanya merasakan, kalau orang mukul sekali sakit, yang kedua lebih keras lagi, biar dia ngaso kan. Begitu azab. Yang pertama sakit, yang kedua lebih sakit, yang ketiga lebih sakit, terus sampai 1000 tahun. Ada baru satu nol dari azab karena satu maksiatnya. Bagaimana kalau dia ini penuh dengan maksiat? Ya syarbul khamar, ya zina misalnya, adabnya apa, kena azab dari bagian
syarbul khamar begini adabnya 1000 tahun, ya ini adabnya zina 1000 tahun, ya ini adabnya begini 1000 tahun, misal 1 hari dalam neraka. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia ditempatkan oleh Allah di surga yang penuh dengan keridhaan Allah, yang pada saat orang masuk ke dalam surga nanti pertama kali adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Nah, itu malaikat Ridwan tidak akan membuka surga nanti di hari kiamat kecuali kalau yang masuknya pertama adalah Nabi Muhammad. Yang pertama masuk Rasulullah, baru dibuka. Rasulullah bersama siapa? Masakin ummah. Masakin umat Nabi Muhammad, orang-orang yang miskin dari umat Nabi Muhammad. Tapi orang miskin yang bertakwa, bukan miskin semayang beda, mabuk laju, judi laju. Miskin yang bertakwa kepada Allah, nah ini masuk duluan. Kenapa orang miskin duluan? Hisapnya tidak banyak. Kalau orang tajir, orang kayu dihisap dulu. Dapat duit dari mana? Dapat duit dari mana? Ini kalau dia berdagang 10 tahun, kalau berdagang 10 tahun hitungannya panjang, 10 tahun ini. Utangan duit kemana? Dikeluarkan kemana? Makanya lama orang tajir, orang kaya masuk surga itu lama. Rasulullah miskin daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika orang semua masuk ke dalam surga, Allah katakan, "Ahillatul yawm 'alaikum ridwani fala askhatu ba'daha abada." Hari ini aku ridhoi pada kalian. Aku ridhoi kalian. Dan aku tidak akan murka lagi. Dulu kalian di dunia kalau tidak sholat aku murka, sekarang kalian tidak sholat aku tidak murka. Di dunia kalau kalian tidak puasa aku murka, di surga ini kalian tidak puasa, tidak apa-apa. Dulu di dunia minum khamar, sekarang minum khamar haram, sekarang kata Allah di surga nyemplung ke sungai khamar mabisi, minum ente sebanyak-banyaknya. Nah, itu namanya ridwanullahil akbar. Keridhaan Allah yang terbesar pada saat itu. Nah. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangannya, artinya apa? Timbangan kejahatannya lebih berat daripada kebaikannya, lebih unggul daripada timbangan kebaikannya. Fa ummuhu hawiyah, famaskanuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya adalah di neraka. Apa itu hawiyah? Wa ma adraka ya Muhammad ma hawiyah? Tahukah engkau wahai Muhammad apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Hawiyah adalah api yang sangat panas. Itu namanya hawiyah. Ada orang mengatakan hawiyah namanya nama neraka. Ada neraka kan? Ada terutama ada hawiyah, ada jahim, ada jahannam. Hawiyah, apinya menyala. Apinya warna hitam, bukan abang lagi, bukan biru. Kalau biru rinai. Nah, ini apinya warnanya hitam. Allah ciptakan neraka jahannam, Allah panaskan 1000 tahun hatta marah, warnanya merah. Allah panaskan lagi 1000 tahun hatta suwaddah, fahiya sauda mudlimah. Tuh neraka jahannam sekarang ini warnanya hitam. Dan semua yang ada di neraka jahannam warnanya hitam. Hewan-hewannya hitam, semua warnanya hitam. Narun hamiyah, apinya sangat panas. Saking panasnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna syiddatil har min fayhi jahannam." Kalau kita merasa di dunia ini panasnya, ada panas luar biasa, itu adalah hembusan dari api neraka jahannam. Baru hembusan itu. Kata Rasulullah SAW, narun hamiyah. Di surah Al-Qari'ah bukan hanya untuk orang-orang kafir, tapi ngajak kita juga berpikir. Kalau orang kafir jelas mereka Allah masukkan ke dalam neraka ini. Sekarang kita orang mukmin, kalau kita masuk ke dalam neraka, Masya Allah, tabarakallah, makanya malaikat bingung. Kalau umat Nabi Muhammad SAW ada yang masuk neraka, bingung malaikat. Sama dengan bingungnya kalau umat nabi-nabi yang dahulu ada masuk surga. Misal ada umat Nabi Musa masuk surga, malaikat bingung. Kenapa malaikat bingung kalau ada umat Nabi Musa masuk surga? Karena umat Nabi Musa banyak yang inat, banyak yang ingkar sama Nabi Musa. Tapi masih ada orang yang masuk surga. Bingung malaikat.
Lah kalau umat Nabi Muhammad dengan bonus sedemikian rupa, bahkan bonus yang terbesar ketika Nabi Muhammad sujud di dalam surah Wadduha ada, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Masih ada yang masuk neraka, bingung malaikat. Tuh, umat Nabi Muhammad masuk neraka. Nah, bingung malaikat dengan bonus yang luar biasa, dengan jalan yang Allah gampangkan untuk menuju surga, tapi umat Rasulullah SAW masuk neraka. Mudah-mudahan kita tergolong dari orang-orang yang salihin, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. InsyaAllah kita juga mudah-mudahan menjadi orang-orang yang masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian surah selanjutnya, surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur ada kaitannya juga dengan surah sebelumnya, yaitu hari kiamat, di mana Allah menceritakan Al-Qari'ah mengenai hari kiamat. Berarti Allah zamallahidul mustaqilina anha. Allah ingin menghinakan orang-orang yang lalai dengan akan terjadinya hari kiamat dan siksa Allah atau kejadian yang menakutkan di hari kiamat. Allah hinakan orang-orang yang melalaikan hal tersebut. Lalai karena apa? Karena fulus, at-takatsur. Nah, makanya kalau Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur, alhaakum ay syaghlakum an taatillah. Telah melupakan kalian, telah menyibukkan kalian dari taat kepada Allah. Apa yang menyibukkan kita? At-takatsur, ay at-tafakhur bil amwali wal auladi war rijali. Telah melalaikan kita kepada Allah itu adalah karena kita saling berbangga-bangga dengan harta, dengan anak, dengan orang-orang yang ada di kalangan kita, mungkin dari keturunan kita, dari dari kelompok kita, orang-orang yang misalnya hebat. Nah, ini terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari dua kelompok Al-Ansar, orang Madinah, berbangga-bangga. Oh, ini kami punya fulan. Di kaum kalian mana? Yang kaumnya tadi ngajak kaum yang berbangga tadi, ayo kita ke kuburan. Adakah di kaum kalian orang yang seperti ini? Mungkin sudah mati, orang itu sudah meninggal, tapi dibangga-banggakan sama dia. Ada lagi yang berbangga-bangga, oh kami punya harta banyak. Mana harta kalian? Ada lagi bangga kalau punya anak banyak. Kami punya anak. Kau tidak punya anak. Inilah hal-hal yang seperti ini yang menyibukkan manusia dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya harta, hakikatnya anak, hakikatnya tafakur, kebanggaan dengan orang-orang yang terkenal di antara kita, itu semuanya merupakan fitnah, cobaan dari Allah. Hal yang semacam ini bisa menyibukkan kita dari taat kepada Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu ziarah ke kuburan. Ini ada dua makna. Makna pertama yang itu tadi, mereka ziarah ke kuburan, lihat, adakah orang yang seperti itu di antara kalian? Yang pertama. Hatta zurtumul maqabir bisa juga bermakna sampai kalian itu ziarah kuburan lalu kalian ingat, maka itulah yang akan membuat kalian nanti kembali sadar lalu taat kepada Allah. Itu tujuan daripada ziaratul kubur, agar kita ingat mati. Karena ingat mati lalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan wa hadza dalilun, ini juga dalil bahwa ziarah kubur dianjurkan. Nah, selain hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Dulu kata Rasulullah, aku melarang kalian ziarah kubur. Kenapa Rasulullah melarang? Pada saat awal, pertama imannya para sahabat belum kuat, baru-baru masuk Islam. Berarti masih memakai atribut adat atau kebiasaan mereka. Bagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah pada masa itu?
Kalau ziarah kubur, biasanya mereka menampar-nampar pipi, merobek-robek kantong, berteriak dengan teriakan orang-orang jahiliyah, wah, misalnya, kesian, kenapa engkau mati duluan, mestinya aku bayar duluan, misalnya di bahasa kitanya ada min nawi jahiliyah. Yang semacam itu Rasulullah tidak senang, maka Rasulullah mengatakan laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami, kata Rasulullah, orang-orang yang ketika meratapi kematian seseorang nampar-nampar pipi, mukul-mukul pipinya. Wah bulan, sama dengan nampar dada juga sama lah. Atau melukai badan dengan benda-benda tajam. Ada min fi'lil juhal, perbuatan orang-orang yang bodoh, orang-orang jahiliyah, imma majus. Itu kebiasaan orang Majusi dulu. Juga kebiasaan sebagian Kristen Ortodoks, seperti di Filipina begitu, kalau merayakan hari Paskah, meluka-lukai badan. Ada bukan min sya'dil muslimin. Rasulullah senang, makanya pada awal Rasulullah larang. Tapi sekarang kata Rasulullah, ketika sudah pindah ke Madinah, ketika keimanan para sahabat kuat, sudah tidak memakai lagi atribut adatnya mereka, sudah memakai kebiasaan Islam, fazuruha, ziarahi kubur, kata Rasulullah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada akhirat. Yang tidak boleh kepada kubur minta sama ahli kubur, tapi kalau minta sama Allah melalui perantara ahli kubur, maka tidak jadi masalah. Rasulullah ziarah kubur. Dari mana kita tahu? Ya dari doa Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah itu berdoa tiap pagi hampir, Allahumma ighfir li ahlil baqi'il gharqad. Ya Allah, ampunilah ahlul baqi. Karena rumahnya Rasulullah, kalau Rasulullah buka jendela, perkuburan baqi. Nah, perkuburan baqi. Berarti apa? Rasulullah ziarah kuburan. Makanya adanya doa dari Rasul SAW. Lah orang sekarang ngomong ziarah kubur berarti nyembah kubur. Ada bahlul. Tanpa definisi, tanpa penjelasan ziarah kubur yang bagaimana, yang dikatakan menyembah kubur. Balik-baliknya nanti ke tawasul tidak boleh. Ya khair, makan nanti. Kasihan, abahnya meninggal nanti dia tidak pernah ziarah, enggak? Ada walak galil adab, anak kurang ajar sama orang tuanya. Alhamdulillah. Itu banyak paham begitu ya. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Haqqan kata Allah, sungguh nanti kalian akan tahu. Tsumma kalla sawfa ta'lamuna su'a aqibati tafakhurikum 'inda an-nazr tsumma fil qabr. Sungguh nanti kalian akan tahu akibat atau dampak buruk dari berbangganya kalian. Kapan taunya? Inda an-nazr, ketika akan nazar, baru tahu kalian nanti. Buat apa kalian itu repot dengan harta, berbangga dengan anak, berbangga dengan fulan bin fulan dari kelompok kalian? Kalian akan tahu akibat atau dampak buruknya ketika nazak, tsumma fil qabr, kemudian ketika di dalam kubur. Kalla haqqan. Sungguh kata Allah, lau ta'lamuna ilmal yaqin. Andai kalian tahu ilmu yakin, dengan yakin ilmu yakin, la tarawunnal jahim. Maka ya kalian akan melihat neraka jahanam. Artinya dengan berbangga-bangganya kalian itu, ketahuilah, jika tidak cepat kembali kepada Allah, maka kalian akan Allah masukkan ke dalam neraka jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ini Allah kasih 3 proses. Pertama, ilmu yakin. Ilmu yakin itu begini. Allah mengatakan orang yang berbangga-bangga dengan dunianya, termasuk anak, harta, dan lain sebagainya, dunia kita katakan. Orang yang berbangga-bangga dengan dunia sehingga mereka lalai dari taat kepada Allah. Allah kasih tahu mereka bahwa kalian kalau tidak sadar, kalau bagi orang mukmin tidak segera bertobat kepada Allah, kalian akan merasakannya nanti ketika nazak, kemudian dalam kubur. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam neraka jahim. Ini namanya ilmul yakin. Cuma tahu kan? Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Nanti kalian melihat nanti. Setelah Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dari kubur, Allah hisab, nih kalian lihat neraka jahanam. Ada neraka jahanam.
Nanti bersambung dengan ayat berikutnya mengenai hakul yaqin. Setelah kalian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, baru tahu hakul yaqin itu. Jadi ada 3 tingkatan. Ilmul yaqin, ainul yaqin, hakul yaqin. Contohnya lagi, misal kita nanya sama satu orang, di mana fulan? Fulan ada di masjid. Itu baru namanya ilmul yaqin. Setelah kita melihat, namanya ainul yaqin. Setelah kita duduk sama dia ngobrol, dari mana ente? Ada namanya hakul yaqin. Nah, nanti kata Allah, yang gara-gara kalian berbangga dengan dunia kalian sehingga kalian lalai taat kepada Allah, dengan secara ainul yaqin, ilmul yaqin, kalian akan tahu nanti dampak buruknya ketika akan nazak dan di dalam kubur, serta akan dimasukkan oleh Allah ke neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha ainul yaqin. Nanti kalian akan melihat sendiri ain, melihat neraka ini. Nanti baru Allah masukkan ke dalam neraka. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh kata Allah pada hari itu, pada hari kiamat nanti, semua nikmat yang pernah Allah berikan akan Allah mintai pertanggungjawabannya, apapun nikmatnya. Di sini dikatakan hatta kadilalil masakin, seperti adanya rumah. Rumah kita nikmat dari Allah. Ya. Tapi nanti di hari kiamat akan ditanya, rumah kalian isi apa? Maksudnya apa? Itu rumah jadi surga atau neraka bagi kalian? Itu rumah banyak wirid, banyak qiraatul Qur'annya, apa banyak lalainya kepada Allah? Akan ditanya oleh Allah dari kiamat. Dilalil masakin. Wal asjar wal aqbiyat allati tagi minal har wal barad. Sama juga yang apa? Atap yang melindungi kita atau payung yang melindungi kita dari dingin maupun dari hujan maupun panas misalnya. Ini semua nikmat, sekecil apapun nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat lain Allah mengatakan apa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat hati, semuanya akan ditanya oleh Allah. Minta pertanggungjawabannya. Kalian aku berikan nikmat mata, mana? Kalian gunakan untuk apa itu mata? Aku beri kata Allah nikmatus sama', nikmat pendengaran. Kalian mendengar apa? Nikmat tangan, nikmat kaki, semua akan ditanya oleh Allah sedetil-detilnya. Bahkan kuhlul ain, itu kuhlul ain, celak mata. Celak mata itu ditanya oleh Allah. Ini celak mata makinya buat dijingok orang biar belaga atau memang untuk sunnah sebelum tidur dipakai? Kan sunnahnya sebelum tidur itu dipakai. Itu pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Pakaian kita. Pakaian kita juga bakal ditanya oleh Allah. Makan kenyang ditanya oleh Allah. Waladatin nom, tidur. Rumah tidur nih ditanya oleh Allah. Wal afiyah, nikmat sehat, wa nahwu dzalik mimma la yuhsa adada, dan lain-lain sebagainya yang tidak terhitung jumlah nikmat dari Allah. Semua ditanya oleh Allah. Tsumma la tus'alunna, pakai nun taukid at-taqila. Artinya kalau dalam bahasa kita pasti kata Allah akan kami tanyakan, minta pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat yang telah kami berikan kata Allah kepada kalian. Semuanya, sekecil apapun nikmat itu akan ditanya oleh Allah. Maka agar kita selamat, selamat bagaimana? Kita mesti mengenal jati diri kita. Apa jati diri kita? Wa ma khalaqal jinna wal insa. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah, jin maupun manusia, itu kecuali untuk beribadat kepada Allah. Semua anggota tubuhnya untuk beribadat kepada Allah. Matanya, kemudian apa namanya, telinganya, mulutnya, tangan kaki, semuanya untuk ibadat kepada Allah. Jadi nikmat Allah kita gunakan untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala ala qadri istita'atina.
Ya sekedar apa? Segenap kemampuan kita. Kalau yang di luar kemampuan, Allah Maha mengetahui. Semampu kita untuk kita gunakan taat kepada Allah, apapun nikmat Allah. Semampu kita. Di luar itu berarti di luar kemampuan kita. Allah Maha mengerti. Nah, itu. Jadi dua ayat ini berkaitan, yang satu mengenai kiamat dan kejadian baru sedikit yang Allah ceritakan. Bahkan di dalam semua Al-Quran 30 juz itu Allah sedikit ceritakan mengenai kejadian hari kiamat. Hakikatnya lebih dahsyat lagi. Tuh, yaumul kiamat. Ya bagaimana kita tidak bilang dahsyat? Wa wada'adatu hamlin hamlaha. Orang yang hamil saking dahsyatnya langsung keguguran. Perempuan tuh kalau keguguran biasanya apa? Ketakutan yang luar biasa. Kalau takut tuh bisa jatuh, bisa apa namanya? Gabak, hamil, keguguran. Wah ini pada saat itu luar biasa. Nah, itu yaumul qiyamah. Kemudian kenapa orang ini biasanya di hari kiamat khaffat mawazinu? Sebagian penyebabnya adalah al-hakumut. Lupa taat kepada Allah karena ini tadi berbangga-bangga dengan harta, dengan anak, dengan fulan bin fulan dari kelompok kami, dia orang hebat, fulan. Berbangga-bangga. Wah hatta nahna tidak boleh bangga sama abah kita, sama orang tua kita. Maka Sayyidina Ali mengatakan, laisal fata man kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha anadha. Orang pemuda yang hebat itu kata Sayyidina Ali, bukanlah orang yang mengatakan kana abi. Oh, abah aneh dulu. Oh, abah ana dulu. Oh, abah ana dulu alim. Oh, abah ana dulu. La, ada mahu fata. Walakin al-fata man yaqulu ha anada. Istilahnya, nih, aku. Yang alim, aku. Yang saleh, aku. Yang wali, aku. Yang ini, aku. Istilahnya bukan pengakuan depan orang. Nah, aku ini alim. Dah. Ya, nih. Tidak mengandalkan orang tuanya. Cuma kita harus tahu keadaan orang tua kita sebagai apa? Pecut untuk kita seperti mereka. Misal kita mendengar cerita-cerita orang tua kita dahulu seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abu Yazid Al-Bustami, Imam Ahmad Ar-Rifai dan lain sebagainya misalnya. Untuk apa kita mengetahui mereka, belajar mereka? Agar kita ini sedikit banyak meniru mereka. Bukan membanggakan mereka. Oh, karena ini begini. Oh, Syekh Abdul Qadir begini. Kalau kita tidak sama mereka buat apa? Membanggakan. Tapi sebagai apa? Pecut. Sebagai cambuk agar kita berusaha semaksimal mungkin seperti mereka. Setidaknya illam takunu mithlahum fatashabbahu inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau tidak bisa 100% seperti mereka, fatashabbahu, niru mereka aja. Mereka tidurnya begini karena meniru Nabi Muhammad, kita tiru. Mereka ngomongnya dengan akhlak, kita tiru. Mereka pakaiannya begini, kita tiru. Kenapa? Karena kita ketika meniru orang-orang yang seperti mereka, falahu, kita juga akan senang. Nah, itu minimal. Jadi buat apa berbangga ana bin fulan, ana min. Ini yang justru kadang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu ingat kepada Allah, yang tidak menjadikan dunia kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afiyata daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma atina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fil ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.